Edian, viral video tukang nyabu dari Mercy, ungkap Jokowi bilang Anies Baswedan akan dimasukkan penjara, tangkap Andi Arief. Manfaatkan aparat hukum sangat mungkin bisa terjadi, dan ini nggak pernah kita lakukan di zaman PSB. PSB memang yang tahap kedua 2 calon, tapi memang nggak ada yang berani, bahkan Demokrat pun nggak berani mencalonkan diri karena kalah. Dahlan Iskan mau ngelawan Pak Jokowi waktu itu kalah. Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani, nggak kan semua orang berani melawan Puan Maharani. Tapi kalau ditangkap-tangkapin pimpinan partainya diancam, ya itu yang dia nggak boleh ya. Itu yang nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, semuanya orang yang kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkapin aja. Gitu ya itu kan. Nih saya silakan aja mau dimuat lah. SBY bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasang. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut dia tinggal masuk penjara aja itu. Nah, kayak gitu. Jahat bukan? jahat. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Demokrat Andi Arief menyampaikan klarifikasi atas video yang beredar di jejaring sosial WhatsApp Senin 26 September. Andi Arief menyatakan video berdurasi 1 menit 50 detik yang beredar itu bukanlah untuk konsumsi publik, melainkan hanya untuk internal Partai Demokrat. Tak hanya itu saja, Andi Arief juga menyatakan kalau video yang beredar bukanlah format asli, melainkan sudah ada beberapa part yang dihilangkan sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Kendati begitu, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan apapun dari pihak Partai Demokrat. Diketahui dalam video tersebut, Andi Arief menyoroti soal adanya wacana pemilu 2024 yang hanya menyajikan 2 pasangan capres dan cawapres. Wacana itu tersiar setelah adanya rencana pembentukan koalisi dari berbagai parpol termasuk Demokrat. Bahkan kata dia, Ketua Majelis Tinggi Partai MTP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mendengar keluhan itu dari seluruh pimpinan partai politik kecuali PDIP. Setelah itu SBY melakukan pengecekan kepada orang yang mendengar langsung dari Presiden Jokowi. Menurut orang tersebut, Presiden hanya mau 2 calon. Dirinya juga turut menyinggung soal potensi Ketua DPR RI Puan Maharani yang akan maju sebagai calon presiden. Kata Andi Arief, jika memang nantinya PDIP mencalonkan Puan Maharani sebagai capres, sejatinya setiap pihak manapun berani untuk melawan Puan, sebab setiap parpol merasa yakin menang jika harus berhadapan dengan Ketua DPP PDIP tersebut. Hanya saja keberanian itu akan dikendalikan ketika lawan politik dari PDIP ditangkapi dan petinggi parpol diancam. Hal itu didasari karena adanya dugaan penggerakan penegak hukum meski tidak dijelaskan secara rinci apa maksud dari ungkapannya itu. Tidak hanya itu saja, Andi Arief juga turut menyinggung soal adanya sinyal dari beberapa parpol yang akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Kata dia, kemungkinan itu sulit terjadi karena Gubernur DKI tersebut dinyatakan Andi Arief akan dipenjara. Klarifikasi Andi Arief tersebut sebagai bukti bahwa dia ini takut. Dia mulai ketakutan sendiri setelah nge-hoax tentang Jokowi. Karena apa yang disampaikan Andi Arief ini sangatlah berpotensi menjadi fitnah dan membuat kegaduhan politik. Kalau tidak bisa dibuktikan dengan fakta-fakta, maka jelas hal ini adalah fitnah kepada Presiden dan jajarannya dan harus segera diproses. Ya beginilah kalau orang doyan nyabu dijadikan pimpinan partai. Ngomong begini apa boleh atas dasar kebebasan berpendapat? Sudah sangat keterlaluan memang bermain framing fitnah begini. Sebenarnya kalau dibilang blunder, ini dia nggak blunder. Justru dia berhasil menyampaikan pesan dalam tanda kutip untuk para pembenci Jokowi dengan ocehannya yang nggak bermutu. Setelah pesan itu tersampaikan dan mendapat respon keras dari pendukung Jokowi, sekarang dia pura-pura bego dan ngoceh suka-suka dia. Begitulah tipikal para pecundang. Beginilah kualitas politisi Demokrat, ngomongnya 11-12 dengan pemimpinnya yaitu AHY dan SBY. Banyak ngawurnya, banyak halunya, nggak jelas, fitnah pula.
Cuma bedanya Andi Arief kalau ngomong masih menyisakan sabu di mulutnya. Jadi kalau ngomong ngawurnya itu loh, gak ketulungan. Mungkin dia juga masih pakai kondom bergerigi di jempol kakinya, jadi ngomongnya jadi nggak fokus. Memang sudah menjadi hukum alam orang itu diingat dari apa yang dilakukannya. Ketika apa yang dikerjakannya hal positif, maka ia akan dicap sebagai orang baik. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang sering banget berbuat hal yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri, maka ia akan dicap sebagai orang jahat atau pencundang oleh netizen dan warga dunia nyata. Jadi kalau mau dikenang masyarakat dengan nama harum, banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Karena kalau lebih sering berbuat keburukan seperti Andi Arief ini, siap-siap saja tidak dihargai atau bahkan dianggap sampah oleh masyarakat. Jadi bagaimana nih Andi Arief? Apakah siap untuk ditangkap? Kalau tidak, buktikan dong omonganmu. Bagaimana menurut Anda? Anissa Pohan suka ikut meriahkan isu tapi diserang balik malah marah. Kok baperan? Kayak piye lomba? Mbak. Anissa Pohan sebagai ibu kandung baper, merasa si anak kesayangan diserang. Anissa memang tidak paham politik, jadi wajar dia bereaksi sesuai naluri. Meski saya juga bingung ngapain yang ngadu ke Jokowi. Anissa Pohan, mending jangan main Twitter deh kalau masih baper. Twitter itu ganas, apalagi keluargamu keluarga politik. Sindiran, ejekan, bulian, biasa di situ. Di sana tarung bebas, bukan media sosial khusus masak-memasak. Lebih baik fokus jadi ibu rumah tangga saja. Jauhi media sosial, apalagi bawa anak ke dalam pusaran politik. Kemudian tweetnya dihapus, itu kan menunjukkan bahwa dia ini, Anissa Pohan ini nggak berpikir dulu gitu sebelum nge-tweet. Udah kayak khas mama banget gitu, ngegas dulu. Gaspol pokoknya sebelum berpikir gitu. Jadi ngebacot dulu, mikirnya belakangan gitu. Akhirnya dia bilang bahwa dia mau tabayun. Ini lucu gitu. Itu artinya apa? Dia selama ini nggak tabayun. Bikin kali ini bikin pernyataan-pernyataan yang nggak mikir gitu. Indonesia ini adalah pembelajaran yang sangat buruk untuk politik di Indonesia. Partai harus mulai belajar untuk dewasa, matang, mengelola diri sendiri. Jangan sedikit-sedikit baperan, jangan sedikit-sedikit mencari perhatian, jangan sedikit-sedikit ketua umumnya panpol, panjat politik. Apalagi ini kalau ditambah dengan pansos, panjat sosial, aduh, semakin memalukan. Entah apakah ini strategi Partai Demokrat ataukah memang tabiat keluarga AHY yang tukang nyinyir karena satu keluarga itu mulai dari bapaknya, anaknya, serta istrinya nyinyir semua. Bahkan saudara AHY Ibas yang menurut Andre Rosiade jarang hadir di rapat komisi itu juga ikut-ikutan nyinyir. Lantas seperti apa sih konten nyinyir yang diproduksi oleh anggota keluarga sang mantan tersebut? Kita mulai dari AHY. Dalam videonya yang viral beberapa hari belakangan, AHY begitu bersemangat mengatakan bahwa di era bapaknya banyak banget pembangunan direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dimulai pembangunannya, sehingga banyak yang sudah terbangun 70%, bahkan sudah ada yang 90%. Enaknya Jokowi, tinggal gunting pita. Sedangkan Ibas lain lagi, tetapi tetap saja pada intinya memberikan kritik yang gak ada solusi. Dengan pernah menyebut failed nation atau Indonesia adalah bangsa yang gagal. Padahal saat-saat bangkit dari pandemi seperti saat ini, yang mesti disebarluaskan adalah pesan optimis bahwa kita mampu keluar dari masalah pandemi, bukan malah bikin down orang lain. Ya, tapi begitulah kura-kura keluarga Yudhoyono, mentornya aja SBY, suka baper. Tentu penyakit baper ini menular pada anak-anaknya dan anggota keluarganya yang lain. Lantas gimana dengan Putri AHY, Almira? Seperti apa sih nyinyirannya kepada pemerintah? Nah ternyata Almira ini pernah bikin surat terbuka kepada Presiden meminta agar diterapkan lockdown dalam rangka menangani pandemi COVID. Pertanyaannya, bagaimana mungkin anak SD sudah mengerti soal lockdown? Menurut hemat penulis sih kalau teman-temannya yang lain sesama anak SD juga diberikan tugas yang sama oleh gurunya, yaitu bikin surat terbuka, pastilah tidak akan ada yang membahas soal lockdown, Ferguson. Palingan yang dibahas adalah soal pentingnya belajar supaya pintar, serta pentingnya disiplin supaya dapat meraih cita-cita. Jadi kesimpulannya si Almira ini kayaknya cuma jadi alat politik saja. Siapa yang memperalat? Ya penonton semuanya pasti sudah tahu ya. Dan lucunya lagi, ketika orang mengkritik balik soal permintaan lockdown yang tidak
masuk akal dilakukan oleh anak SD itu, ibunya malah naik pitam, marah-marah coy. Terakhir, Mbak Anissa beberapa waktu lalu viral juga cuitannya. Anissa Pohan melalui akun Twitternya, mantan presenter olahraga TV tersebut mengatakan, "Kini kami di luar kekuasaan, jalankan checks and balances. Insya Allah Demokrat istiqomah, tetap gigih dalam berjuang untuk kawal dan perjuangkan harapan rakyat. Terima kasih Pak SBY, AHY pemimpin berprestasi." Apa hubungannya berada di luar kekuasaan? Terima kasih Pak SBY dan AHY pemimpin berprestasi. Ya, rada sulit ya untuk mencerna pernyataan dari Anissa Pohan itu. Lagian apa sih buktinya AHY berprestasi? Lawang kader partainya aja banyak yang kabur berkat ketidakadilan yang mereka terima selama ini. Sudah tahulah Anda semua apa yang saya maksudkan? Nah, hal ini juga kemudian yang membuat Anissa Pohan langsung diketawai oleh netizen. Seperti akun Twitter @onairiano, hahaha, sambil menertawakan cuitan dari Anissa. Kemudian dari akun Twitter @hari1967, ngakak so hard. Kemudian dari Twitter @espriyatna05, pemimpin berprestasi, wah kakak, si kakak ngelawaknya keterlaluan. Kemudian dari akun Twitter @lin_aprilia, mungkin ada benarnya juga peringatan sebaiknya anak tidak dibesarkan dari uang hasil korupsi. Kayak gini kok pengen jadi ibu negara, suka menghina rakyat sendiri. Waduh, sakitnya tuh di sini Ferguson. Padahal suami Anissa itu kan mau jadi presiden loh. Entah kenapa kelakuannya kok jadi kayak gitu. Karena jelas ulah nyonya Cikeas tersebut secara tidak langsung telah menggali kuburan untuk karir politik suaminya dan Partai Demokrat sendiri. Nyinyirannya yang tanpa solusi itu kerap kali membuat orang, khususnya pendukung pemerintah, benci atau antipati pada AHY. Padahal suara pendukung dari Jokowi atau pemerintahan itu terbanyak loh se-Indonesia, yaitu lebih dari 85 juta. Kenapa sih Anissa nggak berusaha menarik simpati mereka daripada tampil seperti aktivis LSM atau bajer-bajer balai kota tersebut? Namun, lagi-lagi ini malah jadi pertanda kalau Demokrat memang akan jadi partai gurem pada waktunya. Jadi bagaimana menurut Anda? Awas baper loh.